Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku amanahullahu min adabil qabri kulla lailatin amanahullahu min adabil qabri. Ibnu Mas'ud mendengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa saja yang membaca surah Al-Mulk tiap malam sejak dia tahu sampai dia wafat, membaca surat Al-Mulk, amanahullahu min adabil qabri, maka Allah akan selamatkan dia dari adab kubur. Surah Al-Mulk. Sedikit, cuma 2 halaman. 2 halaman ya. 2 halaman sedikit lah, 2 halaman 3 baris. Itu kalau saya baca 1 menit. Tiap malam tapi bacanya. Karena ini kalau kita menjadikan ini sebagai wiridan, maka kalau kita umpama enggak baca, entah pergi atau kemana kelupaan, kayak Pak Agus jalan-jalan ke Kalimantan, lupa tuh enggak baca, berapa hari tuh, 3 hari, maka hari berikutnya harus dikodo. Karena ini kata nabinya, siapa orang yang baca surat Al-Mulk sejak dia tahu tiap malam sampai dia wafat, sehingga Allah akan menyelamatkan dia dari adab kubur. Ini luar biasa ini. Surat Al-Mulk ini. Sampai-sampai kenapa Allah, bagi orang yang membaca surat ini, Allah jaga dia menjadi orang yang husnul khotimah. Kita lihat tuh, surat Al-Mulk itu sangat luar biasa sekali. Ini menceritakan tentang kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini satu aja nih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ini mati dan hidup. Kenapa mati dulu ya? Kan bukannya kita hidup dulu nih, baru mati. Tapi kok di sini mati dulu baru hidup? Apa kebalik ini ya? Bener kan ayatnya ya? Bener. Ini ulama mengomentari ayat ini dengan tiga pendapat. Kenapa mati dulu yang disebutkan, baru hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Bapak Ibu jamaah taklim Masjid Jami' An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di masjid ini. Begitu mari kita niatkan iktikaf, kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan silaturahim, kita niatkan bersyukur
atas karunia sehat walafiat, dan gunakan untuk hal-hal yang terbaik ini. Bapak Ibu jamaah yang mulia, saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang awal-awal masuk Islam. Masih kecil dia, masih bocah, gulam sebutnya ya, remaja dia. Sehingga banyak yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ini hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita. Ada yang mengatakan beliau adalah salisul Islam, sahabat yang keenam masuk Islam. Satu ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar sedang jalan di perkampungan kota suci Mekah. Kemudian karena di sana itu kan gersang, jarang hujan dulu, sekarang sudah lumayan ada banyak hujan. Lagi jalan kehausan. Kemudian ada gulam, ada bocah, sudah remaja sebetulnya, lagi mengembala kambing. Karena Nabi dan Abu Bakar kehausan, kemudian bertanya kepada itu gulam, ini maksudnya Ibnu Mas'ud, wahai gulam, wahai bahasa ketong ya, kamu punya kambing banyak nih, ada susu yang bisa saya minum enggak, susu kambing itu? Kata gulam itu, saya hanya seorang pekerja. Ibnu Mas'ud, saya hanya seorang pekerja, tidak berhak memberikan air susu kambing ini kepada tuan. Kalau begitu boleh enggak pinjem yang masih anakan? Anakan itu gimana ya? Yang masih belum diperjantan oleh lawannya, masih belum pernah keluar susunya ke kambing. Boleh nggak pinjem sebentar aja? Ya kalau pinjem mah boleh. Diambillah kambing yang masih anakan, masih kecil, tapi sudah gede juga sih, sudah ada susunya gitu. Diambil, diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi pegang itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu kambing jadi gede. Apanya itu? Apanya? Susunya ya. Jangan jorok ini ya. Bukan jorok ini, kambing, bicara kambing ini. Saya bicara kambing dulu ya. Jangan dibilang jorok ya. Dipegang oleh Nabi dengan membaca bismillah, lalu diperas oleh Nabi, keluar itu seketika itu juga. Ibnu Mas'ud melihat langsung mukjizatnya Rasulullah. Diambil tuh, Abu Bakar mencari wadah, temu wadah, Abu Bakar minum, Nabi minum, Ibnu Mas'ud minum, kenyang. Bahkan masih bisa bungkus, kata Pak Ustaz tadi. Masih bisa bungkus. Setelah selesai, Abu Bakar minum, Nabi minum, Ibnu Mas'ud juga minum. Kemudian masih ada yang dibungkus, Nabi pegang lagi itu susu kambing. Kecil lagi. Kemudian dibalikan lagi tuh. Udah ya. Saya pinjamnya udah. Si utuh kan? Si utuh. Ketika Nabi Muhammad mau pergi, itu Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, waktu belum kenal ya. Wahai Tuan,
bolehkah saya diajarkan kalimat yang Tuan tadi baca? Itu kata Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Innaka gulamun mu'allamun. Engkau adalah seorang yang pembelajar. Nah, ini penting buat kita juga nih, pendidikan dari sini dari Ibnu Mas'ud ini. Pertama, Ibnu Mas'ud masuk Islam lantaran langsung melihat mukjizatnya Rasulullah. Itu wajar ya, wajar. Makanya kita nih yang sekarang hidup di akhir zaman, kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita tidak bisa melihat mukjizat Nabi Muhammad karena mata batin kita yang tidak bisa melihat mukjizat Nabi Muhammad. Padahal mukjizat Nabi Muhammad kan ada sampai sekarang nih. Apa itu? Al-Quran. Tapi kita tidak bisa melihat Al-Quran sebagai mukjizat karena masih awamnya kita beriman kepada Nabi Muhammad. Dulu para sahabat melihat tuh, seperti Ibnu Mas'ud melihat langsung mukjizat Nabi Muhammad, beriman. Itu suatu hal yang kewajaran. Dan yang sangat tidak wajar melihat mukjizat Nabi Muhammad kemudian tidak beriman. Itu Ibnu Mas'ud, sadisul Islam. Kemudian karena ini ada kata Nabi, innaka gulamun mu'allamun, engkau adalah pemuda yang pembelajar. Ini akhirnya ternyata saudara, dari sini Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Nabi yang sangat mahir dalam membaca Al-Quran. Bahkan suaranya sangat bagus. Kalau zaman sekarang qorinya mungkin ya. Pernah suatu ketika Nabi minta dibacain Al-Quran. Nabi minta kepada Ibnu Mas'ud, tolong Ibnu Mas'ud bacakan saya Al-Quran. Kau baca, saya dengerin. Ibnu Mas'ud awalnya menolak. Bukankah ini Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Saya kepengen Al-Quran dibaca oleh orang lain, mendengar dari orang lain. Akhirnya Ibnu Mas'ud membaca sampai Nabi menangis mendengarnya. Itu Ibnu Mas'ud. Di sini kalau ada kita ini sebagai pembelajarannya, sebagai dunia pendidikan, anak itu ketika ingin belajar sesuatu, ya kita jangan sampai menolak. Ini sekarang kan zaman ya pendidikan kita kan berubah-ubah. Apa itu berubahnya? Kurikulum berubah lagi sehingga membingungkan orang tua. Sehingga kadang-kadang kita bagi orang-orang tua yang mungkin agak banyak duitnya, kadang anak itu dileskan. Ini bagaimana nih? Anak pelajarannya kurang di sekolah, matematikanya jelek. Kemudian pelajaran yang lainnya ada yang satu yang bagus. Itu yang dileskan itu biasanya pelajaran-pelajaran yang jelek. Yang bagus kagak. Padahal zaman sekarang itu bahkan nanti sampai profesor pun anak itu, orang itu akan mengambil satu disiplin ilmu yang akan dia gelutin. Anak pelajaran matematikanya jelek, kemudian kita leskan matematika jelek juga karena memang dia kurang hobi di matematika. Malah ada pemanis satu pelajaran, dia ahli di bidang biologinya atau dia ahli di bidang seninya, itu enggak dia leskan. Sebetulnya yang bagus itu yang dileskan. Kenapa ketika dia yang bagus mau bahasa Inggris yang dileskan, kemudian tambah bagus lagi, nanti besarnya akan menjadi seorang ahli. Karena sekarang kan nggak mungkin tuh ada profesor menguasai dua bidang disiplin ilmu. Enggak. Bahkan sekarang ibu-ibu nih, kalau mau sekolahkan anak sampai S3, biar akademisinya bagus, itu jangan loncat-loncat kuliahnya. Kalau mama S1-nya itu fakultas tarbiyah, maka S2-nya harus tarbiyah lagi, S3-nya tarbiyah lagi. Jangan sampai loncat-loncat. Kayak saya loncat-loncat sebetulnya. Karena saya nggak tahu juga, nggak ada yang bimbing. Saya kan S1 pendidikan, S2 manajemen.
S3 tafsir pendidikan. Loncat nggak tuh? Loncat. Jadi sekarang yang saya alami agak susah saya untuk mendapatkan jabatan di bidang dosen. Kenapa? Dosen itu kalau Bapak Ibu pengen anaknya jadi dosen, S1, S2, S3 harus satu disiplin pendidikan. Makanya kalau sekarang ada anak nilainya bagus sama bahasa Inggris, itu yang dilihat. Karena nggak mungkin anak itu bisa menguasai semuanya. Kalau dulu mungkin gelarnya dokter Andes ya, itu biasanya katanya itu semua ilmu itu dipelajari. Kalau sekarang enggak, makin mengecil. Bahkan dalam fakultas aja itu ada prodi-prodinya. Ya memang sih kalau saya pendidikan agama Islam, kemudian loncat lagi ke pendidikan yang lain itu masih satu rumpun istilahnya. Tapi sekarang udah mulai berprodi dari fakultas itu ke prodi. Kalau ibu-ibu anaknya umpamanya S1-nya manajemen, S2-nya masuk akuntansi, itu masih satu rumpun. Gelarnya nanti MM. Itu masih satu rumpun. Tapi kalau S1-nya manajemen, S2-nya psikologi, udah nggak bakal bisa jadi dosen itu zaman sekarang. Jadi kalau mau membimbing anak seperti itu. Makanya sekarang anak kita nih secara natural gitu ya. Dia ahlinya nih, sukanya pelajaran apa? Mestinya itu yang jadi pengayaan. Pengayaan kalau orang itu sekolah itu kan ada remedial, ada pengayaan. Kalau remedial itu pelajaran yang kurang dari KKM kemudian diremed. Mentoknya hanya sampai KKM saja. Tapi kalau pengayaan, orang itu nilainya umpama bahasa Inggris sudah bagus atau matematikanya sudah bagus, kemudian dileskan lagi, itu namanya pengayaan. Dan itulah orang-orang yang bakal menjadi juara. Dan itulah orang-orang yang akan menjadi ahli. Sehingga untuk karir dia di bidang akademisi, karir jadi dosen, atau karir di perusahaan itu lebih melejit. Satu fokus saja. Ini Ibnu Mas'ud, seorang yang kepengen belajar kepada Nabi Muhammad tentang Al-Quran. Karena kepengennya muncul dari dirinya sendiri, sehingga dia menjadi orang yang sangat ahli dalam Al-Quran. Bukan hanya ahli dalam bidang membaca, tapi Ibnu Mas'ud sampai tahu di mana itu ayat turun. Dia ahli dalam bidang tafsirnya. Makanya kita nih kalau ngajak anak di mobil, anak suka yang anaknya sanguinis gitu ya. Apa itu sanguinis? Udah saya pernah terakhir dulu ya. Biasanya suka nanya sama orang tua, "Pak, itu apa, Pak? Pak, itu apa, Pak?" Kita jangan malah ngomongin, "Kamu diam kenapa? Saya capek ini." Jangan begitu. Itu namanya menekan anak, nanti gedenya anak itu tidak akan menjadi anak yang berani dalam bertanya. Makanya saya miris kepada anak-anak zaman sekarang nih. Kadang-kadang, "Ayo, siapa yang mau bertanya? Nanti Pak nilai bagus." Udah diem. Itu karena salah kita dalam mendidiknya. Ketika kecil, padahal itu berbakat dalam berbicara. Itu apa, Pak? Itu apa, Pak? Kita malah bilangnya, "Diam kamu." Itu sama aja dengan kita tidak langsung mendidik anak supaya jangan banyak bertanya. Padahal itu bakatnya muncul itu udah sejak kecil aja. Banyak bertanya. Seharusnya kita memberikan fasilitas menjawab sesuai kemampuan kita. Nah, ini kita belajar dari Ibnu Mas'ud. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu walaupun badannya kecil gitu ya. Mohon maaf mungkin kalau zaman sekarang kakinya agak tinggi sebelah gitu ya. Tapi luar biasa, ngikut sama Rasul mulai dari Mekah sampai ke Madinah. Salah satu hadisnya adalah man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku amanahu Allahu min
adabil qabri. Kulla lailatin amanahullahu min adabil qabri. Ibnu Mas'ud mendengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa saja yang membaca surah Al-Mulk tiap malam sejak dia tahu sampai dia wafat, membaca surat Al-Mulk, amanahullahu min adabil qabri, maka Allah akan selamatkan dia dari adab kubur. Surah Al-Mulk. Sedikit, cuma 2 halaman. 2 halaman ya. 2 halaman sedikit lah, 2 halaman 3 baris. Itu kalau saya baca 1 menit. Tiap malam tapi bacanya. Karena ini kalau kita menjadikan ini sebagai wiridan, maka kalau kita umpama enggak baca, entah pergi atau kemana kelupaan, kayak Pak Agus jalan-jalan ke Kalimantan, lupa tuh enggak baca, berapa hari tuh, 3 hari, maka hari berikutnya harus diqodho. Karena ini kata nabinya, siapa orang yang baca surat Al-Mulk sejak dia tahu tiap malam sampai dia wafat, sehingga Allah akan menyelamatkan dia dari adab kubur. Ini luar biasa ini. Surat Al-Mulk ini. Sampai-sampai kenapa Allah, bagi orang yang membaca surat ini, Allah jaga dia menjadi orang yang husnul khotimah. Kita lihat tuh, surat Al-Mulk itu sangat luar biasa sekali. Ini menceritakan tentang kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini satu aja nih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ini mati dan hidup. Kenapa mati dulu ya? Kan bukannya kita hidup dulu nih, baru mati. Tapi kok di sini mati dulu baru hidup? Apa kebalik ini ya? Bener kan ayatnya ya? Bener. Ini ulama mengomentari ayat ini dengan tiga pendapat. Kenapa mati dulu yang disebutkan baru hidup? Imam An-Sikiti dalam tafsirnya beliau menyatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata, karena memang manusia itu awalnya dulu mati, kemudian hidup. Apa yang dimaksud mati itu? Awalnya mati. Ini hadis lain ini menyatakan juga dari Ibnu Mas'ud. Manusia itu tercipta di dalam perut ibunya 4 bulan, 4 minggu itu dalam bentuk sperma. Kemudian 4 minggu berikutnya dalam bentuk segumpal darah. 4 minggu berikutnya dalam bentuk segumpal daging. Itu 4 minggu jadi berapa bulan tuh? 3 bulan ya. Itu periode pertama namanya. Itu mati kita itu, belum hidup. Baru setelah itu fayursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Setelah itu baru Allah tiupkan ruh kepadanya itu, dan baru setelah itu hidup. Setelah periode pertama tadi. Itu yang dimaksud hidup dan mati. Kenapa mati disebut
duluan, karena memang sebetulnya kita dulunya mati, bentuk sperma, segumpal darah, segumpal daging, setelah itu baru ditiupkan ruhnya oleh malaikat. Dalam Al-Qur'an, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ini di sini disebutkan mati 2 kali, hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Amwat yang dimaksud di sini adalah amwat ketika orang itu dalam bentuk sperma, kemudian dalam bentuk segumpal darah, segumpal daging, setelah itu fahyakum, hidup. Summa yumitukum, kemudian mati. Nah, mati itu yang mati setelah kita hidup di dunia. Summa yuhyikum, kemudian hidup lagi, yaitu nanti kehidupan di akhirat nanti. Itu pendapat yang pertama. Kenapa mati disebut duluan, kemudian hidup? Pendapat yang kedua, ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mufassir yang sangat handal dari kalangan para sahabat. Dia mendapatkan doa dari Nabi secara khusus. Jadi abahnya itu yang juga pamannya Rasulullah ketika Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini masih kecil, dibawa kepada Rasulullah, ditahnik sama Rasulullah, didoain. Sama doa Rasulullah, didoain Allahumma alimhu ta'wilah. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas ini takwil. Takwil itu berarti tafsir, bagaimana bisa menjelaskan Al-Quran. Ini Ibnu Abbas. Namanya anak Abdullah bin Abbas. Sepupu Nabi berarti ya. Karena Abbas itu kan Pak D-nya Nabi ya. Pak D. Sementara Abdullah itu Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, berarti sepupu Nabi. Kata Ibnu Abbas, kenapa disebutkan dulu mati kemudian hidup? Karena memang namanya kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Jadi dunia ini hanya sekedar hidup permainan, tidak dianggap oleh Allah. Makanya awalnya itu mati, kemudian hidup. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa lahib wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Permainan, tapi ingat, walaupun permainan kayak main bola, itu kan main ya sebutnya ya. Main bola itu kan main, tapi ada aturan. Kalau mainnya pengen bagus, pengen menang, harus mengikuti aturan. Kita di dunia, walaupun di dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini hanya sebagai permainan, lahun walaib, tapi ingat di dunia ini ada aturan, dan kita harus mengikuti aturan itu. Allah ciptakan mati, kemudian hidup, karena memang kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat nanti. Akhirat. Ma hadil hati dunia ilallahu walaib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sehingga wajar di sini Allah sebutkan dulu mati, setelah itu hidup, karena memang yang sebenar-benarnya hidup adalah nanti kehidupan di akhirat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kenapa disebutkan dulu mati kemudian hidup? Ini artinya manajemen kematian itu lebih berhak oleh seorang manusia untuk di-manage, untuk diatur daripada manajemen kehidupan ini. Kita mungkin sering mendengar ada manajemen perusahaan SDM, ada manajemen pemasaran, ada manajemen resiko, ada manajemen rumah sakit, ada manajemen sekolah. Itu manajemen ada fakultasnya. Masuknya ada pada fakultas ekonomi, manajemen, bahkan di S2 itu tersendiri fakultas manajemennya,
S3 juga tersendiri. Itu untuk apa? Untuk manajemen hidup. Manajemen SDM yang mengatur manusia. Manajemen pemasaran mengatur seluk-beluk tentang marketing, tentang penjualan. Manajemen sekolah, manajemen rumah sakit, dan sebagainya. Itu ada kuliahnya. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan dari fakultas manajemen itu ada manajemen kematian. Di kampus manapun belum ada manajemen kematian. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa manajemen kematian itu lebih harus diprioritaskan daripada manajemen-manajemen yang lainnya. Yang orang banyak menggeluti itu. Orang banyak masuk fakultas itu. Ketika nanti dia berusaha masuk perusahaan, dia menjadi pimpinan perusahaan. Banyak itu fakultasnya, tapi belum ada satu pun manajemen kematian. Tapi di sini Allah menyuruh kepada kita agar kita lebih memprioritaskan manajemen kematian. Ini bagaimana itu manajemen kematian itu? Ya, ini kan awal tahun ya. Mestinya kita memikirkan ini. Pertama, kita harus muhasabah. Artinya muhasabah, introspeksi diri. Pada masa-masa yang lampau, kita sudah ngerjain apa? Sholat apa yang belum kita kerjain? Mungkin kita dulu masih mudanya sering meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Karena belum tentu ketika sudah kita meninggal nanti anak cucu kita ingat terhadap sholat kita itu. Kalau ada yang ingat mungkin ya bisa dibayarin, dikodoin sama dia, sama anak cucu kita. Itu kan jarang yang mau seperti itu. Ingat-ingat bagaimana, apakah kita dulu pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian puasa kita apakah pernah ada yang bolong, ibu-ibu kan banyak yang haid, itu yang kita ingat-ingat. Kedua, kita harus ke depan yang lebih bagus. Makanya di sini ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ini yang dituntut oleh Allah itu ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ini apa artinya? Kita dituntut dalam beribadah itu adalah kualitas dari ibadah itu, bukan banyaknya dari ibadah itu. Karena banyaknya ibadah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berkualitas. Untuk menuju ibadah yang berkualitas yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah ibadah yang berkualitas, yakni ibadah yang disertai dengan ilmu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita kepengen ahsanu amalah, orang yang mendapatkan terbaik amalnya, mau enggak mau harus ngaji. Ini namanya manajemen kematian. Jadi ya kita ngaji sekarang ini artinya kita sedang memanage kematian kita. Dalam rangka kita ahsanu amala. Ya, waktu kecil kan kita ngaji kan kadang-kadang dari rumah bawa sarung doang, pakai peci, sarungnya disempalin di sini, sampai di masjid, main di luar masjid. Ketika sudah shadaqallahul azim, gua udah selesai, bubar gitu kan gitu. Zaman kecil kita gitu dulu. Sama ya. Ya, sekarang kan kita sudah nyadar ya, sudah banyak pemutihan. Kalau dulu mungkin lari maraton masih kuat, naik tangga masih kuat, rambut sekarang udah mulai putih. Duduk lama-lama sila udah nggak kuat, udah goyang-goyang, berubah dari sila selonjor, dari selonjor kayak duduk tawaruk kan gitu ya. Sekarang itu dulu kan kuat. Dulu kuat, itu pertanda bahwa kita itu yang maranin mati. Kalau umpama ini kematian, ini start kita hidup nih, mati mah tetap di sini. Tetap ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Mati kita nih yang jalan, yang maranin
Kematian terus jalan. Kalau mama udah sekarang usianya sudah 70 tahun, udah di sini, udah sedikit lagi berarti kan ya. Kalau usianya baru 15 tahun, tapi kalau ajalnya di sini kan udah deket juga. Tinggal ada yang harus dileha-leha. Makanya kita banyakin ibadah. Bukan hanya sekedar banyakin ibadah, tapi yang dituntut oleh Allah adalah ahsan wa amala, kualitas ibadah kita seperti apa. Kalau hanya sekedar ibadah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau orang hanya sekedar ibadah tapi ibadahnya tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak diterima. Auzubillah. Karena di sini kita bersyukur dikasih sehat walafiat, panjang umur, kita digunakan untuk ngaji. Bahasa sederhananya, yang namanya manajemen kematian ini ya sering saya ungkapkan di sini bahwa kita itu adalah seperti orang yang mancing. Orang mancing itu adalah orang yang kepengen dapat ikan. Orang yang kepengen dapat ikan itu adalah bukan hanya sekedar keluar dari rumah, tapi harus bawa joran. Bawa jorannya itu bukan hanya sekedar bawa joran doang, harus bawa empan. Itu kan orang mancing. Dengan dia keluar dari rumah, bawa pancingan, bawa empan yang bagus, kemudian mancing, insya Allah dapat ikan. Ya kita nih, sebagai seorang yang kepengen masuk surga, maka kita harus keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk ibadah. Tapi ibadah bukan hanya sekedar ibadah jungkir balik. Kita harus dibekali dengan ilmu. Ilmu itu namanya joran. Dengan ibadah pakai ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang bertorikot, bersyariat, dan akan mendapatkan hakikat. Syariat itu adalah pergi dari rumah ke empang. Kemudian bawa joran itu adalah namanya torikot. Torikot kalau sudah dapat syariat dijalankan, disertai torikotnya, maka insya Allah akan mendapatkan yang namanya ikan atau mendapatkan surga. Itulah manajemen kematian. Ini penting buat kita. Terlebih kita ini usia-usia yang sudah 40 tahun ke atas gitu kan ya. Banyak kan ya. Malam Tuan Guru ngasih wejangan kepada kita, bagi orang yang umurnya udah 40 tahun lebih, ada 4 amalan yang semestinya dilaksanakan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Pertama, orang yang usianya lebih 40 tahun ke atas, maka dia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu nih orang-orang anak banyak kan yang di bawah kita usianya masih 10 tahun, 20 tahun udah meninggal dunia. Kita sekarang masih diberi umur sampai lebih dari 40 tahun. Makanya banyakin bersyukur. Kemudian yang kedua, amalan yang terbaiknya adalah wan amal sholihan tardhah, yaitu banyak-banyak mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang disertai dengan ilmu. Kalau hanya beramal doang, itu nggak soleh berarti. Amal soleh itu amal yang disertai dengan ilmu. Nah, makanya kita sekarang ngaji. Bersyukur kita kepada Allah. Kemudian, yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Amalan yang ketiga, sering-sering bacaan doa untuk anak cucu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah meninggal, dia menjadi investasi kita yang selamanya. Kalau kita punya perusahaan, dikelola sama dia, belum tentu perusahaan itu dapatkan menjadi investasi akhirat kita. Tapi kalau kita punya anak yang soleh, keturunan yang soleh, itulah yang akan menjadi investasi akhirat kita. Banyakin baca doa, minimal doa yang sudah Al-Furqan tuh.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu aja bolak-balik terus bagi orang yang umurnya 40 tahun lebih. Kalau ini belum kali ya? Oh, belum. Baru 17. Itu yang ketiga. Dan yang ketiga, banyakin bertobat. Itu 4 ya, 4 amalan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. 1, banyakin bersyukur. 2, amal soleh. 3, banyakin berdoa untuk anak agar anak kita, turunan kita menjadi anak yang soleh solehah. Dan yang keempat, banyakin bertobat. Kalau sudah bertobat, janji Allah, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Janji Allah, kalau orang sudah bertobat, niscaya dia akan diberikan hujan dari langit. Kalau kita punya sawah kering, menjadi banyak airnya dan tanam-tanamannya tumbuh. Kalau kita nggak punya banyak harta, Allah berikan banyak harta. Kalau kita nggak punya anak, Allah berikan anak. Kalau kita nggak punya kebun-kebun, nggak punya ladang, nggak punya mobil, Allah berikan itu. Itu bagi orang yang bertobat. Cuma tobatnya yang benar. Itu pentingnya manajemen kematian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata mati dulu baru hidup? Karena memang yang namanya manajemen kematian itu harus kita utamakan daripada manajemen yang lainnya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tadi juga sambil mikir sebenarnya apa yang saya sampaikan. Ya Pak Agus nggak ngomong dulu ke saya. Tahu-taunya ditodong. Ya, nggak apa-apa deh. Kita ngisi waktu ini. Mudah-mudahan walaupun sekedar saya yang menyampaikan, mudah-mudahan ini pun saya mengulang dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Mudah-mudahan menjadi ilmu itu kalau kita sering ulang terus, itu nanti akan menempel kepada kita dan tentunya ilmu itu akan bermanfaat sehingga menjadi bekal buat kematian kita nanti. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita baca doa dulu nih. Kita doakan nih ada infak pahalanya untuk Rasulullah, guru-guru tercinta, guru almarhumah Enah binti Asnari, almarhum Emon Rahman bin Jaffa, Ibu Ma'ah Fatimah binti